Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis efek. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas pasar modal dan lab yang diberikan oleh dosen saya, Ibu Desi Adeline. Adapun efek yang akan saya analisis yaitu ada saham dan reksadana. Untuk sahamnya yaitu saham Medco Energi Internasional atau METSI dan reksadananya yaitu Simas Saham Unggulan. Kemudian ada profil PT Medco Energi Internasional. Untuk pertama, Medco Energi Internasional didirikan pada tanggal 9 Juni 1980 oleh pengusaha muda bernama Arifin Panigoro. Dia bekerja sama dengan rekannya bernama Hertriono Kartowisastro atau yang sekarang menjadi Direktur Utama PT Apex Indo Pratama Duta, dan dia juga menggeluti usaha jasa pengeboran minyak dan gas. Kemudian eksplorasi serta produksi minyak dan gas oleh PT Medco Energi dilakukan ketika perusahaan mengakuisisi Tesoro yang berbasis di Kalimantan Timur pada 1992. Selain itu, perusahaan juga mengakuisisi 100% saham PT Stanvac Indonesia dari Exxon dan Mobil Oil pada tahun 1995. Selanjutnya, perusahaan berhasil melakukan penawaran umum perdana sejak tahun 1994 untuk memperluas bisnis perusahaan hingga merambah ke industri kimia. Kemudian sejak tahun 1997, perusahaan juga berhasil menjalin kerjasama dengan Pertamina. Dalam kerjasamanya tersebut, dihasilkan sebuah perjanjian manajemen operasi bersama yang ditandatangani bersama dengan kesepakatan pengoperasian pabrik metanol milik Pertamina yang ada di Pulau Bunyu, Kalimantan Timur. Nah, kemudian ada tentang Medco Energi Internasional. Jadi, Medco Energi Internasional ini mengedepankan efisiensi biaya, modal, dan efektivitas operasional. Yang kedua, mengoptimalkan waktu siklus proyek dengan fokus baru pada nilai dan pengiriman. Yang ketiga, rasionalisasi portofolio untuk memenuhi tolak ukur pengembalian dan profitabilitas. Yang keempat, memanfaatkan posisi domestik Medco Energi yang kuat melalui akuisisi terfokus dan perpanjangan kontrak. Nah, kemudian ada performa emiten dalam 5 tahun. Jadi Medco Energi itu dalam 5 tahun sahamnya cenderung naik turun. Nah, harga tertingginya atau all-time high-nya berada di 1.300 pada awal tahun 2018. Kemudian harga rata-rata sekarang itu kurang lebih 500 atau 480. Untuk harga terendahnya berada pada tahun 2017 di harga Rp300. Nah, kemudian berikut adalah cara melakukan pembelian saham di aplikasi iPod. Saya sudah rangkum dan saya sudah tampilkan gambarnya. Yang pertama-tama itu buka aplikasi iPod. Kemudian klik search di sini. Kemudian ketik kode sahamnya METSI, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik simple buy di bawah. Nah, habis diklik simple buy bakal muncul tampilan seperti yang ini. Nah, di sini kita bisa pilih harganya mau beli di harga berapa, kemudian jumlah lotnya mau beli berapa lot, kemudian nanti akan muncul jumlah berapa harga dari saham yang ingin dibeli tersebut. Nah, ketika sudah dilakukan submit tadi, pembelian tadi, akan pihak Indo Premier atau iPod akan mengirimkan bukti pembelian saham ke email yang sudah dicantumkan di akun
di akun e-port kamu sendiri. Nah, ini adalah bukti pembelian saham saya. Dapat dilihat sahamnya, kode sahamnya METSI berjumlah 2 lot dengan harga Rp550. Jadi 2 lot dikali Rp550 sebesar Rp111.000. Nah, untuk totalnya akan muncul Rp111.211. Itu sudah termasuk fee sebesar Rp211. Nah, apa sih yang menyebabkan atau apa sih yang menjadi alasan untuk membeli saham tersebut? Nah, ada 2 alasan untuk membeli saham tersebut, yaitu pertama, ada analisa fundamental dan analisa teknikal. Untuk analisa fundamental, yaitu mempelajari segala sesuatu yang dapat mempengaruhi nilai keamanan dari faktor ekonomi makro seperti kondisi ekonomi dan kondisi industri hingga faktor ekonomi mikro seperti efektivitas manajemen perusahaan. Yang kedua ada analisa teknikal. Analisa teknikal adalah analisa yang berdasarkan pada data-data mengenai harga historis yang terjadi pada pasar saham. Biasanya itu berbentuk pola atau grafik. Nah, dalam penerapan analisa teknikal, prediksi untuk membeli atau menjual saham dilakukan dengan melihat grafik historis pergerakan saham. Yang pertama kita bahas ada analisa fundamental. Di sini ada berita tentang Medco Energi, yaitu Medco amankan fasilitas pinjaman sebesar 6,48 triliun rupiah. Jadi ini merupakan berita positif untuk saham Medco Energi. Nah, Medco Energi mendapatkan fasilitas pinjaman sebesar 450 juta US dollar atau dalam kurs rupiah 6,48 triliun rupiah setelah menandatangani perjanjian fasilitas dengan 6 kreditur. 6 kreditur tersebut yaitu Australia dan New Zealand Banking Group Limited. Kemudian cabang Singapura, DBS Bank Ltd, ING Bank NV, cabang Singapura, Morgan Stanley Senior Funding Inc, Mafji Bank Ltd, Standard Chartered Bank Singapura Limited sebagai pemberi pinjaman. Nah, berita ini berdampak positif terhadap harga saham karena pinjaman tersebut dapat digunakan untuk menaikkan kinerja perusahaan ataupun perusahaan melakukan akuisisi perusahaan lain. Jadi ada modal untuk mengakuisisi perusahaan lain. Nah, hal tersebut akan menyebabkan perusahaan dapat meningkatkan hasil dan laba perusahaan. Jadi sahamnya diprediksi bakal naik. Kemudian ada berita kedua, masih di analisa fundamental. Berita keduanya yaitu induk Medco Energi dibidik investor Jepang hingga Kuwait. Nah, 5 calon investor itu dikabarkan membidik saham Medco Energi Internasional yang dipegang oleh Encore Limited. Hal ini berpengaruh positif terhadap saham METSI karena ini merupakan sinyal untuk para investor untuk membeli saham tersebut. Nah, jika semakin banyak investor yang membeli saham tersebut, tentunya harga sahamnya akan cenderung naik. Kemudian ada analisa fundamental yang ketiga. Nah, dapat dilihat pada grafik ini ada margin kotor, margin operasional, margin sebelum pajak, dan margin laba bersih. Dapat disimpulkan dari grafik ini, margin PT Medco Energi Internasional mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya mungkin faktor pandemi, karena di pandemi perusahaan ini produksinya kurang karena ada pengurangan karyawan. Nah,
Hal tersebut membuat harga saham menurun, di mana itu adalah waktu yang baik untuk membeli saham, sesuai dengan strategi buy on weakness. Nah, untuk catatan, TTM di sini adalah trailing 12 months, atau saham dalam 12 bulan terakhir, atau 1 tahun terakhir. Nah, kemudian ada analisa fundamental yang keempat. Dapat dilihat di EPS, MRQ versus kuartal 1 tahun yang lalu. MRQ itu triwulan pada tahun ini. Kemudian ada EPS versus TTM 1 tahun yang lalu. Nah, dapat dilihat di sini nilainya berapa. Yang di kiri ini adalah perusahaan, yang di kanan adalah IPS oleh industri. Nah, kesimpulan dari tabel ini adalah dapat dilihat sebesar IPS perusahaan triwulan 176,7%. Sedangkan rata-rata IPS industrinya yang sebelah kanan ini sebesar 289,26. Artinya di tahun ini EPS-nya mengalami penurunan, mungkin dampak dari pandemi. Jadi dampak dari pandemi juga berdampak ke laba perusahaan, jadi perusahaan tidak bisa membagikan dividen dengan optimal. Nah, kemudian di saat pandemi, pendapatan sektor pertambangan menurun karena pengguna bahan bakar atau energi seperti perusahaan tidak beroperasi di masa pandemi. Jadi karena ada kebijakan lockdown, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu yang menggunakan bahan bakar atau energi itu tidak beroperasi. Kemudian hal-hal di atas ini menyebabkan harga saham menurun dan disarankan untuk membeli karena pandemi hampir sudah usai pada tahun akhir 2021. Kasus pandemi itu sudah menurun di akhir tahun 2021. Dampak dari turunnya pandemi itu akan memulihkan ekonomi dan sumber energi akan banyak dibutuhkan untuk menjalankan bisnis ataupun kehidupan sehari-hari. Nah, di analisa fundamental yang kelima, kita bisa melihat rasio cepat atau quick ratio. Dapat dilihat dari tabel ini, kesimpulannya adalah rasio cepat atau quick ratio dari PT Medco Energi Internasional berada di 1,33 pada 1 tahun terakhir. Nah, quick ratio-nya masih di atas 1. Artinya perusahaan ini memiliki kemampuan yang baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Perusahaan ini liquid untuk menutupi kewajiban maupun utang jangka pendeknya. Kemudian yang kedua, quick ratio di atas 1 cenderung diminati oleh kreditur, investor, dan trader. Karena perusahaan berpotensi menyebabkan keuntungan. Kemudian utangnya meningkat. Nah, di sini kita lihat utangnya meningkat, tetapi rasio cepatnya masih bagus. Nah, ini merupakan ciri perusahaan yang membawa keuntungan bagi para investor. Jadi rasio di atas 1 itu biasanya masih dapat dikatakan rasionya bagus. Nah, kita lanjut ke analisa teknikal. Dapat dilihat dari grafik di sini, analisa teknikal yang pertama yang saya lakukan yaitu analisa moving average. Nah, moving average ini adalah moving average yang warna garis merah ini, moving average 5, yang warna kuning, moving average 8, dan yang warna, maaf, ini ada salah ketik, yang warna hijau, itu moving average 13. Nah, dapat dilihat, moving average 5 sudah bersentuhan dengan moving average 8 dan moving average 13 di sini.
di sekitar tanggal 20 sampai 30 Oktober. Nah, peristiwa ini juga dapat disebut dengan Golden Cross. Hal ini mengindikasikan akan terjadi bullish atau uptrend. Nah, pada saat tersebut, investor dapat masuk atau direkomendasikan untuk membeli saham Medco Energi. Nah, analisa teknikal yang kedua yaitu melihat tren menggunakan support dan resistance. Nah, dapat kita lihat di sini pada tanggal 15 September, ini di sini 15 September, dan tanggal 20 September, dari sini ke sini, membentuk pola double bottom. Ini garis yang merah di sini sama garis hijau di sini membentuk double bottom. Nah, pada tanggal 20 Desember, maaf, pada tanggal 20 September harga terkoreksi dan sudah menyentuh support di sini. Namun tidak ditembus yang mengindikasikan akan ada pembalikan arah. Ini dapat dilihat pembalikan arahnya di sini. Pada tanggal 28 September, harga saham menembus resisten di sini. Resistennya yang garis biru ini, supportnya garis biru di sini. Garis biru di bawah. Nah, 28 September itu harga saham sudah menembus resisten yang di atas ini. Sudah ditembus berarti investor dapat membeli. Karena biasanya kalau resisten sudah ditembus, harga saham akan cenderung naik. Nah, selanjutnya analisa teknikal yang ketiga, yaitu Fibonacci retracement. Pada tanggal 20 Desember dan awal September, dapat dilihat di sini. Nah, dia menyentuh support pada garis Fibonacci retracement. Nih, garis hijau ini Fibonacci retracement ya. Jadi nyambung ke garis biru. Kemudian ada pembalikan arah yang mengindikasikan harga saham akan naik. Maka dapat disimpulkan investor dapat membeli atau direkomendasikan membeli saham ini. Kemudian pada tanggal Desember, awal Desember juga sahamnya membentuk pola double bottom kalau dia balik arah di tanggal 20 Desember. Nah, kalau double bottom di sini biasanya harga sahamnya cenderung naik kayak di sini nih. Kayak di 20 September. Tapi hati-hati juga karena kalau dilihat dari pandangan dari jauh membentuk pola head and shoulders yang kalau support di 20 Desember ditembus, harga sahamnya biasanya akan turun. Nah, analisa-analisa tadi atau analisa tersebut sudah cukup kuat sebagai dasar untuk membeli saham Medco Energi. Dan harga saham Medco Energi pada bulan Desember berada di harga yang cukup murah. Tadi dapat dilihat harganya ada sekitar 484. Nah, kalau sudah profit, kemudian ingin menjual saham, kita bisa membuka aplikasi iPod, kemudian klik search di sini, kemudian ketik kode sahamnya METSI. Nah, akan muncul tampilan di tengah ini, kemudian klik Simple Sell, ada di pojok kanan bawah ini. Nah, bakal muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita bisa mau jual di harga berapa, kita atur di sini, dan jumlah lotnya mau berapa. Kalau sudah, diklik submit. Nah, kalau sudah berhasil, bukti penjualan sahamnya, maaf, ini penjualan saham ya, bukan pembelian saham. Nah, bukti pembelian sahamnya bakal dikirim di email yang sudah dicantumkan di akun
report tadi. Nah, di sini dapat dilihat penjualan saham METSI berhasil sebanyak 2 lot di harga 490 dengan total Rp97.716. Ini di sini sebelah kanan. Nah, ini sudah termasuk fee sebesar fee-nya 131. Nah, kemudian ada analisa event yang kedua, ada reksadana. Reksadana yang saya analisa yaitu Simas Saham Unggulan oleh manajer investasi PT Sinarmas Asset Management dan bank kustodiannya PT Bank CIMB Niaga. Nah, ini dia ada profil perusahaan Sinarmas Asset Management. Nah, Simas Saham Unggulan adalah reksadana saham yang mengalokasikan investasi portofolionya 80-98% pada efek yang bersifat ekuitas atau biasa disebut juga saham, dan 2-20% pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia atau korporasi atau biasa disebut obligasi. Kemudian ada efek beragun aset, kemudian instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun, dan deposito. Nah, Simas Saham Unggulan ini pernah mendapatkan penghargaan pada tahun 2015 sebagai reksadana saham terbaik dengan aset under management 100 miliar sampai 1 triliun rupiah dari investor Infovesta Best Mutual Fund Awards. Kemudian produk reksadana ini merupakan produk pasar modal, jadi bukan produk bank. Dikelola oleh PT Sinarmas Asset Management yang sudah berpengalaman lebih dari 25 tahun dalam mengelola dana masyarakat dan menerima banyak penghargaan atas kinerja beberapa produk yang dikelolanya. Nah, di sini ada bukti pembelian reksadana. Saya membeli reksadana pada tanggal 6 Oktober sebesar 100.000 di harga 1.364 yang mendapat 73 sekian unit dan total harganya tadi 100.000. Nah, nah ini ada performa reksadana saat saya membeli reksadana tersebut. Nah, pada saat saya membeli di tanggal 6 Oktober, pada saat itu membentuk pola uptrend. Ini ya, tanggal 6 Oktober, pola uptrend. Nah, pembelian reksadana itu sebaiknya ditujukan untuk investasi jangka panjang, karena harga dari reksadana itu biasanya meningkat dengan cukup stabil. Kemudian ada portofolio reksadana saya. Nah, dapat dilihat jumlah unitnya ada 73 unit, sudah mendapat profit atau gain sebesar Rp2.075. Jadi total maaf, ada kesalahan teknis. Nah, jadi total reksadana saya sekarang yaitu Rp102.075. Nah, pembelian reksadana pada awal bulan Oktober mengalami return yang belum direalisasikan dari 1-6%. Jadi dari Oktober sampai Desember itu naik turun gain dan loss-nya 1-6%. Nah, tercatat pada tanggal 12 Desember atau sehari sebelum saya jual, return yang belum direalisasikan sebesar 2.075, yang artinya keuntungan masih bisa naik atau turun sesuai dengan pergerakan pasar. Nah, ini ada bukti penjualan transaksi reksadana.
Saya jual reksadana saya pada tanggal 13 Desember. Nah, reksadana sedang dalam proses dijual, harganya Rp1.393 dengan total 102.000 dengan posisi profit sebesar 2% atau Rp2.075. Nah, sebelum presentasi ini saya akhiri, saya akan membacakan disclaimer terlebih dahulu. Laporan analisa ini dibuat hanya untuk pembelajaran dan sebagai tugas mata kuliah pasar modal. Segala rekomendasi saham dan reksadana yang terdapat pada laporan ini adalah hasil analisa mahasiswa yang sedang dalam proses belajar. Jadi tidak ada paksaan atau ajakan untuk membeli saham dan reksadana tadi. Analisa ini hanyalah bersifat memberi gambaran semata, dan saya tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi yang Anda buat, karena keputusan investasi berada di tangan investor. Nah, sekian dari presentasi saya hari ini. Semoga ada gambaran, ada ilmu atau manfaat yang bisa diambil dari laporan presentasi ini. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.